Oke, dalam pembahasan sebelumnya nih mengenai nasib Momoshiki, admin itu sudah menjelaskan jika Momoshiki itu sama sekali tidak luluh ataupun menjadi lunak sedikit pun kepada Boruto karena pengorbanannya itu. Nah, perlu diingat sekali lagi nih, semata-mata itu dilakukan oleh Momoshiki memang hanya untuk kepentingannya pribadi. Karena jika sampai Boruto mati, maka Momoshiki juga akan ikut mati pula. Dan seperti yang Ishiki dahulu contohkan kita taunya, alias nih Momoshiki dan jiwanya itu akan benar-benar lenyap dan tidak akan bisa dibangkitkan kembali. Nah, daripada hal itu terjadi, Momo itu memilih untuk hidup terkurung di dalam tubuh Boruto, dan tentunya sambil memikirkan caranya untuk bangkit untuk kedua kalinya. Namun tentu ini bukanlah akhir untuk Momo sendiri. Jika kita perhatikan dari obrolan dengan Boruto saat itu, Momoshiki itu sepertinya masih memiliki cara lain yang bisa digunakan untuk dapat bangkit dan berinkarnasi kembali. Nah, di sini admin ada menemukan sebuah teori yang mengatakan jika akan ada kemungkinan Momoshiki itu akan kembali menanamkan segel karmanya itu ke tubuh orang lain. Dan menurut teori ini, orang itu adalah adik dari Boruto sendiri, Uzumaki Himawari. Nah, benarkah seperti itu? Ini akan sangat menarik nih. Kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai wadah karma Momoshiki pengganti Uzumaki Boruto. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian nih yang tidak suka akan spoiler, bisa tutup video ini dan cari video kami yang lainnya, oke? Nah, berkat pengorbanan Momoshiki nih dengan 18% data-datanya itu untuk menyembuhkan luka Boruto, di saat ini menjadi seorang Otsutsuki seutuhnya, alias Boruto sudah 100% menjadi seorang Otsutsuki. Nah, yang menariknya di sini adalah dengan 100% data Otsutsuki di tubuhnya itu, akankah tampilan di mode perubahan karma akan masih sama dengan mode perubahan yang dimiliki Kawaki dan juga Code sendiri? Nah, jika menurut admin pribadi sendiri nih, Boruto ini akan mendapatkan tampilan yang sama sekali berbeda dengan tampilannya di mode Borushiki sebelumnya. Kita bisa melihat nih hal ini dengan kasus Jigen dahulu, dimana dikatakan jika dia sudah 100% menerima data milik Ishiki. Nah, sama seperti Jigen nih, sepertinya di mode barunya nanti tampilan Boruto tidak akan jauh dengan tampilan Jigen di mode karmanya dahulu, dimana seluruh tubuh Boruto nantinya akan diselimuti oleh motif segel karmanya sendiri. Dan seharusnya nih dengan 100% data Momoshiki yang sudah didapatkannya ini, Boruto sudah bisa menumbuhkan dua tanduk khas Otsutsuki, tepatnya milik Momoshiki di kepalanya itu. Namun yang harus kita nantikan di sini adalah akankah dengan tampilan dan juga mode barunya ini nanti Boruto akan bisa membangkitkan mata Jogannya itu. Karena yakin kekuatan dari mata Jogan lah yang nantinya akan sangat berguna untuk melawan Code dengan kekuatan sejatinya, alias Code tanpa limiternya lagi. Karena itulah nih, setidaknya sebelum cerita Boruto kecil ini berakhir, paling tidak Jujutsu yang satu ini sudah terlebih dahulu diperkenalkan serta dijelaskan sedikit mengenai kemampuan yang bisa dilakukan dengan Jogan itu. Oke, terlepas dari benar atau tidaknya nanti nih Boruto itu akan mendapatkan sebuah mode baru, namun yang pasti kita sebagai menikmati serial Boruto ini berharap jika akan ada sebuah kejutan yang diberikan oleh sang author kepada kita semuanya. Kembali ke pembahasan utama. Sudah dipastikan jika Momoshiki itu sudah tidak akan bisa lagi bangkit dengan menggunakan tubuh Uzumaki Boruto. Banyak yang beranggapan seperti itu, dikarenakan karena Momoshiki yang belum diekstrak sepenuhnya itu dijadikan oleh Momoshiki untuk menyembuhkan luka Boruto dengan cara menjadikannya jaringan dan sel yang digunakan untuk menambah lubang besar di dada Boruto akibat serangan dari Kawaki di chapter kemarin itu. Dan karena itu pula lah yang membuat Boruto saat ini menjadi 100% menjadi seorang Otsutsuki murni dengan 18% data dan data murni tubuh Boruto sendiri. Karena Momoshiki sebelumnya sudah mengubah karma itu menjadi data murni Boruto guna mengobatinya. Dan karena ini pula lah yang membuat pada akhirnya Momoshiki sudah kehilangan kesempatan untuk dapat bangkit lagi menggunakan segel karmanya sendiri yang ada pada tubuh Boruto. Namun Momoshiki seharusnya masih dapat bangkit dengan menggunakan karma yang baru dan juga wadah yang baru tentunya. Oke, segel karma sendiri adalah sebuah teknik yang digunakan oleh bangsa langit Otsutsuki untuk berjaga-jaga jikalau mereka nantinya mati, dimana mereka akan meninggalkan data beserta jiwanya ke tubuh makhluk lain. Lalu sewaktu-waktu jika prosesnya sudah mencapai 100%, sang Otsutsuki ini akan dapat kembali dibangkitkan.
Nah hebatnya nih, sel karma ini tidak hanya terbatas dengan satu wadah saja, di mana sel karma bisa ditanamkan ke berbagai wadah yang berbeda pula. Contohnya saja adalah Isshiki Otsutsuki dahulu itu, dan seperti yang kita tahu pula nih, Isshiki bahkan memiliki 3 wadah sekaligus. Untuk karmanya itu, 2 diantaranya adalah karma yang aktif dan bisa ditinggali oleh jiwa Isshiki, sementara untuk satu lainnya adalah karma yang cacat atau gagal karena karma itu tidak bisa untuk ditinggali oleh jiwa Isshiki sendiri. Nah, 2 wadah yang aktif itu adalah Jigen yang sebenarnya Isshiki terpaksa menanamkan karmanya itu di dalam tubuh Jigen ini. Pasalnya pada saat itu hanya Jigenlah manusia yang kebetulan lewat di dekat Isshiki yang tengah sekarat. Nah masalahnya nih adalah saat dimana karma Isshiki sudah mencapai puncaknya alias sudah selesai 100% diekstrak di dalam tubuh Jigen itu. Namun ternyata tubuh Jigen tidak bisa menampung besarnya kekuatan yang dimiliki oleh sang Isshiki Otsutsuki, yang mana jika Isshiki bangkit menggunakan tubuh Jigen, dia akan mati hanya dalam hitungan hari saja. Nah karena itulah Isshiki melakukan riset dan juga percobaan yang sangat lama demi bisa mendapatkan sebuah wadah yang cocok dan bisa menampung semua kekuatan yang dimilikinya tadi. Sampai pada akhirnya dia menemukan seorang bocah yang bernama Kawaki, wadah yang cocok dan juga sempurna untuk karma miliknya itu. Nah, jika kita melihat bagaimana Isshiki yang sangat lama sekali dalam mencari dan menyeleksi wadah yang cocok untuk karmanya itu, akan sangat berbanding terbalik nih dengan Momoshiki yang dalam sekali menanamkan sel karmanya itu kepada makhluk lain, itu sudah sangat cocok dengan karmanya sendiri. Dengan kata lain di sini, Momoshiki itu tidak perlu lagi melakukan seleksi ataupun pencarian yang sangat panjang layaknya Isshiki Otsutsuki. Namun untuk saat ini wadah yang sudah sangat sempurna untuk Momoshiki ini sudah tidak dapat lagi digunakan untuknya berinkarnasi kembali. Hal ini disebabkan karena adanya insiden mati surinya Boruto kemarin itu. Dan sepertinya Momoshiki itu akan melakukan hal yang sama dengan Isshiki di masa lalu, di mana Momoshiki akan kembali mencari wadah keduanya selain Boruto sendiri, karena Boruto sendiri sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Ini juga kemungkinannya seperti itu dan masih bisa salah tentunya. Nah namun ini akan sama sekali berbeda dengan Isshiki, di mana dia bisa dengan bebas mengendalikan tubuh Jigen dan mencari wadah baru yang sekiranya cocok untuknya. Momoshiki tidak bisa mengendalikan tubuh Boruto secara penuh. Cara satu-satunya yang bisa dilakukan Momoshiki untuk saat ini hanyalah dengan cara melihat dari tubuh Boruto saja, tanpa melakukan riset dan juga uji coba layaknya yang dilakukan Isshiki dahulu. Dengan kata lain di sini, Momoshiki hanya bisa melihat orang-orang yang berada di sekitar Boruto saja, dan yang paling sering berinteraksi dan dekat dengan Boruto tentunya adalah keluarganya sendiri. Tidak seperti Isshiki nih yang sangat sulit menemukan wadahnya, Momoshiki ini bisa dibilang cukup beruntung lah di sini. Pasalnya dalam sekali percobaan saja dia bisa mendapatkan wadah yang sempurna untuk karmanya, dan saat ini setelah wadahnya itu sudah tidak bisa lagi dia gunakan, beruntungnya wadah pertamanya itu yaitu Boruto memiliki seorang adik yang sudah tentunya jika dia juga memiliki darah seorang Otsutsuki layaknya Boruto. Karena itulah adik Boruto ini sudah pasti akan juga sangat cocok untuk menjadi wadah Momoshiki yang selanjutnya. Ya, Uzumaki Himawari sebagai seorang adik nih dari Boruto yang sudah sangat jelas jika dia juga akan sempurna untuk menjadi wadah seorang Momoshiki. Dan seperti yang sudah admin jelaskan tadi nih, Momoshiki hanya dapat memilih wadah barunya dari dalam diri Boruto saja, dan kemungkinan besar hanya orang-orang terdekat Boruto sajalah yang selama ini selalu diawasi oleh si Momoshiki ini. Dan yang paling terdekat tentu saja adalah keluarganya sendiri, yaitu juga karena memang hanya mereka sajalah yang selalu bersama dengan Boruto tentunya. Nah dari sini bisa saja jika selama ini Momoshiki ini juga sudah mengawasi Himawari sebagai wadah cadangannya. Walaupun Hima sendiri seorang perempuan sedangkan Momoshiki ini laki-laki, namun dalam kasus Otsutsuki ini tidak akan berlaku. Kita bisa melihat nih bagaimana di masa lalu Kaguya yang juga seorang perempuan dapat bangkit menggunakan tubuh Madara yang merupakan seorang laki-laki pula. Jadi di sini Momoshiki itu harusnya juga bisa bangkit kembali menggunakan tubuh seorang perempuan sekaligus. Namun tentu saja tidak akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat ini, pasalnya untuk menanamkan segel karma seorang Otsutsuki memerlukan kekuatan yang sangat besar lagi. Dan pada saat yang sudah tepat nantinya, Momoshiki itu akan mengendalikan tubuh Boruto kembali dan kemudian menanamkan karmanya itu ke dalam tubuh orang lain. Dan kemungkinan terbesar dalam kasus ini adalah tubuh Himawari. Karena untuk menanamkan karma seorang Otsutsuki itu bisa menggunakan tubuh wadahnya seperti yang dilakukan oleh Jigen dahulu. Gimana menurut kalian teori ini? Apakah masuk akal? Kemungkinan besar nih ini bisa saja terjadi jika Momoshiki itu masih memiliki niatan yang besar untuk dapat bangkit kembali. Namun tentu selain cara ini, Momoshiki itu pastinya juga akan mempunyai rencana cadangannya pula yang terus bisa berada di tubuh Boruto sendiri, dan berharap bisa bangkit menggunakan tubuh Boruto nantinya menggunakan cara-cara atau ketika dia berhasil membentuk sebuah sistem jaringan baru. Who knows? Kira-kira mana nih teori yang kemungkinan terbesar akan menjadi kenyataan? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai wadah karma Momoshiki pengganti Uzumaki Boruto.
Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.